Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Najab Al-Bahri, mahasiswa program Gernas BTS, Prodi Ekonomi Syariah. NIM saya 602022501183. Prodi Ekonomi Syariah, asal dari Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Saya akan menjelaskan mengenai kala. Dan untuk video ini dibuat agar bisa mengikuti UTS mata pelajaran Ulumul Quran. Dosen pengampunya Bapak Rahmat Thohir LC MPD di semester 1 ini. Mungkin langsung saja. Lafadz kala. Kala adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Berikut beberapa penjelasan tentang lafadz kala. 1. Penolakan lafadz kala dapat digunakan untuk menolak atau menampilkan sesuatu. Contohnya dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, "Kalla la tuti wa kalla la tuti huna ujrohuna." Tidak, janganlah kamu memberi mereka upah mereka. Hubungan antara kala dengan perilaku ekonomi manusia adalah bahwa kala dapat berfungsi sebagai peringatan atau koreksi terhadap perilaku ekonomi yang tidak etis atau tidak adil. Berikut beberapa contoh bagaimana kala dapat mempengaruhi perilaku ekonomi manusia. 1. Menghindari konsumtivisme. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Yang ketiga, menghindari riba. Yang keempat, mengutamakan zakat. Fungsi korektif kala dalam konteks keuangan dan ekonomi dapat diartikan sebagai peringatan atau koreksi terhadap perilaku yang tidak etis seperti keserakahan, eksploitasi, dan perilaku tidak adil dalam keuangan. Berikut beberapa contoh bagaimana kala dapat berfungsi sebagai korektif dalam konteks keuangan. 1. Menghindari keserakahan. Kala dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa keserakahan dan keinginan untuk memiliki lebih banyak harta tidak akan membawa kebahagiaan atau kepuasan. Dalam Al-Takasur ayat 1-8. Kedua, mencegah eksploitasi. Kala dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa eksploitasi orang lain seperti riba atau penipuan adalah tidak adil dan tidak etis. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 280 sampai 280. Yang ketiga, mengutamakan keadilan. Kala dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa keadilan dan kesetaraan harus diutamakan dalam transisi keuangan. Tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 8. Yang terakhir adalah menghindari perilaku tidak etis. Kala dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa perilaku tidak etis seperti penipuan atau korupsi tidak akan membawa kebaikan atau keberkahan. Tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 28. Beberapa ayat ekonomi yang mengandung lafadz kala. Yang pertama, surat Al-Alaq yang berbunyi surat Al-Alaq ayat 7 yang berbunyi, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Yang artinya, apakah kamu telah melihat orang yang melarang seorang hamba ketika ia sholat? Pesan ekonomi dalam ayat ini adalah tentang kepentingnya memperhatikan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak ekonomi. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melarang orang lain untuk melakukan kebaikan, termasuk dalam hal beribadah dan beramal soleh. Dalam konteks ekonomi, ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak menghalangi orang lain dalam mencari rezeki dan melakukan kegiatan ekonomi yang halal. Allah tidak menyukai orang yang menghalangi orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi yang positif seperti perdagangan, bekerja, atau berinvestasi. Yang kedua, surat Al-Humajah ayat 2
sampai dengan ayat 3 yang berbunyi alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah. Artinya, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan dia mengira bahwa harta itu tidak dapat menjadikannya kekal. Pesan ekonomi dalam ayat ini adalah: satu, keserakahan dan cinta harta adalah sumber kejahatan. Kedua, harta tidak akan membawa kekal. Ketiga, jangan terlalu bergantung pada harta. Pesan ekonomi yang dapat diambil dari ayat ini, jangan terlalu cinta harta dan jangan serakah. Yang kedua, harta tidak akan membawa kekal. Jadi jangan terlalu bergantung pada harta. Dan ayat selanjutnya adalah Al-Mutaffifin ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Artinya, tidak, bahkan apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Pesan ekonomi dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya telah menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Mereka juga akan terhalang dari melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Pesan ekonomi yang dapat diambil dari ayat ini adalah: satu, keserakahan dan cinta harta dapat menutupi hati seseorang sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kedua, orang tidak suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya akan terhalang dari melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Ketiga, berusahalah untuk menjadi orang yang tidak terlalu cinta harta dan tidak serakah sehingga hati kita tetap bersih dan dapat melihat kebenaran. Paparan prinsip ekonomi dari kata kala. Prinsip penolakan keserakahan. Makna Al-Qur'annya ada, jadi kita tuh gak boleh serakah gitu dalam apa sih namanya, untuk harta, seperti bahwa keserakahan dan keinginan untuk memiliki lebih banyak harta tidak akan membawa kebahagiaan atau kepuasan. Dalam makna Al-Qur'annya, larangan akumulasi tidak produktif. Implementasi ekonomi syariahnya adalah zakat wakaf produktif. Prinsipnya penolakan eksploitasi. Nama Al-Qur'annya menolak sistem menindas. Dan implementasi ekonomi syariahnya adalah larangan riba, garor, dan garor. Prinsipnya adalah yang ketiga, keadilan. Keadilan kayak adil gitu, kayak tidak memilih-milih yang ini gini, pokoknya semuanya dipukul rata. Mana dalam Al-Qur'annya koreksi moral kala. Implementasi ekonominya adalah akad syariah yang adil. Jadi kita tuh harus mempunyai sifat adil dalam urusan ekonomi syariah, kayak tidak membeda-bedakan dari hal apapun. Ketiga, kritik materialisme. Makna Al-Qur'annya adalah larangan orientasi dunia semata. Jadi kita tuh tidak kekal abadi di dalam dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tidak usah terlalu mengejar dunia. Yang keempat, spiritual ekonomi. Yang terakhir adalah spiritual ekonomi. Jadi kita tuh mencari ekonomi itu untuk akhirat. Contoh, kita tuh beramal soleh, terus bersedekah, zakat, dan sebagainya. Kesimpulannya, kala relevan dengan ekonomi karena kata ini mengandung pesan tentang kesederhanaan, keadilan, dan kesadaran akan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks ekonomi, kala dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak terlalu cinta harta dan tidak serakah, serta untuk tidak menghalangi orang lain dalam mencari rezeki dan melakukan kegiatan ekonomi yang halal. Dalam ekonomi, kala juga dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak melakukan eksploitasi dan penipuan, serta untuk tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Selain itu, kala juga dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak terlalu bergantung pada harta dan untuk tidak menganggap harta sebagai tujuan akhir. Dalam konteks ekonomi modern, kala dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek seperti
pengembangan ekonomi yang adil dan keadilan, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesadaran akan keterbatasan sumber daya, mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi. Koreksi moral untuk masyarakat kapitalis adalah: satu, mengutamakan keadilan sosial; kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi; ketiga, menghargai kerja dan kontribusi; keempat, mengutamakan lingkungan; eh, kelima, mengutamakan solidaritas dan kerjasama; keenam, menghargai nilai-nilai etis. Pesan Kala untuk bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta adalah: satu, jangan terlalu cinta harta. Kala mengingatkan kita untuk tidak terlalu cinta harta dan tidak serakah. Bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta harus memastikan bahwa mereka tidak terlalu fokus pada keuntungan materi dan mengabaikan nilai-nilai etis dan moral. Dua, jangan melakukan eksploitasi. Kala juga mengingatkan kita untuk tidak melakukan eksploitasi dan penipuan. Bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan eksploitasi terhadap orang lain dan tidak melakukan praktik-praktik yang tidak adil. Ketiga, utamakan keadilan dan kesederhanaan. Kala mengingatkan kita untuk mengutamakan keadilan dan kesederhanaan. Bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta harus memastikan bahwa mereka mengutamakan keadilan dan kesederhanaan dalam semua kegiatan mereka. Keempat, jangan lupa akan tanggung jawab. Kala mengingatkan kita untuk tidak lupa akan tanggung jawab kita sebagai manusia. Bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta harus memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, utamakan nilai-nilai etis. Kala mengingatkan kita untuk mengutamakan nilai-nilai etis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Bank syariah, perilaku bisnis, dan pemilik harta harus memastikan bahwa mereka mengutamakan nilai-nilai bisnis dalam semua kegiatan mereka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Saya Najib Al-Bahri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.